Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Zulman, NIM 18086104, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi ujian Bahasa Indonesia tentang paragraf. Konsep paragraf. Pengertian paragraf dari beberapa ahli antara lain. Paragraf adalah bagian dari suatu kerangka yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendali ramblan. Jadi menurut Ramblan, sebuah paragraf selalu memiliki ide pokok yang merupakan inti dari informasi yang diungkapkan dalam paragraf. Sehubungan dengan itu, Handayani dan kawan-kawan juga mengatakan perihal pentingnya ide dalam sebuah paragraf. Ia menyatakan paragraf alinea adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah gagasan atau ide. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan satu kelebihan tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf berguna untuk menandai pembukaan topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, pembaca mudah memahami isi paragraf secara utuh. Dalam penulisan paragraf dimulai dengan spasi atau penakukan, kira-kira 5 ketukan, atau dimulai dari margin kiri tanpa spasi 5 ketukan, tetapi diberikan jarak lebih antara paragraf. Selanjutnya, batasan paragraf. Yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu kerangka atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisan dimulai dengan garis baru. Yang kedua yaitu Tejiang, Ging, dan A. Di Tataya, paragraf ialah satuan pembagian lebih kecil di bawah sesuatu bab dalam buku. Paragraf biasanya diberi angka Arab. Selanjutnya, struktur paragraf. Dilihat dari keberadaan kalimat topik paragraf dapat dipilih menjadi dua macam, yaitu yang pertama, paragraf yang memiliki kalimat topik. Artinya dalam paragraf ini, topik bahasa paragraf diwujudkan dalam kalimat. Yang kedua, paragraf yang tidak memiliki kalimat topik. Artinya dalam paragraf ini, topik bahasa paragraf tidak diwujudkan dalam kalimat topik, tetapi terselubung dalam keseluruhan kalimat penjelas. Paragraf jenis ini umumnya terbentuk paragraf deskripsi atau paragraf narasi. Selanjutnya, persyaratan paragraf yang baik. Paragraf yang baik harus memiliki persyaratan di bawah ini. Yang pertama, kesatuan topik, bahasa, atau kohesi. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Fungsi paragraf ialah mengembangkan topik tersebut. Yang kedua, kepanduan bahasa, pengungkapan atau koherasi. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah koherasi atau kepanduan. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisikan kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik dan kalimat utama. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf dibagi menjadi beberapa bagian antara lain. Yang pertama, pola pengembangan paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum dan diperjelas dengan hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua, pola pengembangan paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dikembangkan mulai dengan hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Yang ketiga, pola pengembangan paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir kalimat. Yang keempat, pola paragraf pengembangan paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang kalimat utamanya tersebar di seluruh bagian paragraf. Yang kelima, pola pengembangan paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah bagian paragraf atau di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya yaitu jenis paragraf. Paragraf deskripsi. Pengertian paragraf deskripsi adalah paragraf yang berusaha untuk mengajak para pembaca untuk turut serta merasakan apa yang diceritakan penulis serta melihat dan mendengar. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang dibuat untuk menerangkan suatu hal kepada pembaca. Yang ketiga, paragraf narasi. Pengertian paragraf narasi adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Yang keempat, paragraf persuasi. Pengertian paragraf persuasi adalah paragraf yang berisikan kalimat penjelas pada awal dan pada akhir kalimat berisikan kalimat utama. Adapun bentuk kalimat penjelas berupa mengajukan sejumlah fakta yang akan mendukung kalimat utama untuk berbentuk dorongan ataupun ajakan untuk melakukan hal tersebut. Yang kelima, paragraf argumentasi. Pengertian paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti fakta. Baiklah, di sini dapat disimpulkan dan disarankan. Yang pertama itu kesimpulan, paragraf alinea merupakan kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat. Paragraf merupakan kumpulan kalimat, tetapi kalimat yang bukan sekedar berkumpul, melainkan berhubungan antara satu dengan yang lain dalam rangkaian yang membentuk satu kalimat.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu bahasa Indonesia dapat memberikan kita ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kebangsaan. Selanjutnya itu saran, sebaiknya dalam penyusunan paragraf harus menggunakan aturan-aturan yang sudah disepakati karena masih banyak orang yang menulis sebuah paragraf bahkan wacana tidak mengetahui aturan-aturan dalam penulisan paragraf yang baik dan benar. Dalam membuat suatu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat, kita harus mengetahui dahulu kalimat yang akan disusun menjadi sebuah paragraf. Paragraf tersebut harus memiliki hubungan yang erat dan memenuhi syarat-syarat yang telah kita bahas pada makalah ini. Baiklah, itulah hasil dari presentasi ujian bahasa Indonesia tentang paragraf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.